Gue pas di saya tuh zaman-zaman awal tuh menderita tau gak? Kayak dimarahin terus kan, kayak even sampai ya kan ortu gue agak keras gitu kan, sampai ya kadang dijitak lah. Tapi rumornya bener nggak sih lu sempat ditawarin Paper Rex? Betul. Check it out. Sabar sayang, aku lagi mau tag podcast nih, sabar ya. Udah aku tag podcast dulu ya. Bacot. Diam. Selamat datang Elmi Mor, halo guys. Halo. Nah kaget kan lu langsung opening? Jadi ini kedatangan Hagai kali ini di episode kali ini guys. Selamat datang di podcast Gala HF. Selamat datang. Terima kasih sudah mau datang ya. Ngomongnya nanti di depan mikrofon ya agak Ini udah deket belum nih? udah deket, sumpah suaranya Haga itu halus banget, gila. Lu kalau main tuh suaranya kayak gini juga. Iya. Yang lain emang bisa denger. Kayaknya di maxin deh volume Nih aja nih mesti gue naikin lagi nih suara lu nih. Coba ngomong sekarang. Halo. Nah kan ini suaranya, berarti suara lu gak ketutupan apa sama suara ya Ucil gitu. Gak tahu, mungkin sering ketutupan kali mungkin. Jadi lu bener kalau ngasih info pun suaranya masih kayak iya itu C gitu, apa kayak C. Ya paling agak cepet dikit kayak C gitu. Cepet tapi masih halus anjir. Gitu Si lah. kagak kedengeran tuh. Kayaknya kalau lu di Discord bakal gue maxin deh suara lu. Iya kayaknya pada yang lain juga pada gitu 200 deh suara gue minimal. Gila emang halus banget ya. Dari dulu emang begini nih. Dari dulu. Jadi kita kedatangan Elmi Mor. Ini udah jauh-jauh lumayan macet ya. Sangat macet. Sangat macet. Mau makan apa nanti? Ya yang disarankan aja oleh jenderal adik-adik. Ya udah kita makan salad. Bocil kagak suka sayur. Sayur cuman makan apa? Kangkung. Kangkung. Siapa yang kagak suka kangkung anjing? Jadi itulah rahasia Elmi Mor jago guys. Cuman makan kangkung ya. Tapi tidak dianjurkan untuk kesehatan. Jadi please eat your vegetable ya guys. Biar gak bego-bego banget. Biar sehat juga. Akhirnya kita kedatangan Elmi Mor. Karena ini Hagai dulu waktu misalkan gue ajak. Dia tuh masih malu-malu anaknya. Ya gak? Sebenarnya sekarang juga masih malu-malu sih. Oh iya? Iya. Terus bedanya apa sama yang dulu? Yang dulu belum menang. Oh kalau sekarang At least udah menang. at least sudah menang. Walaupun di Indo doang. Soalnya dulu tuh Haga itu ayo guys datang, nggak usah lu Ucil aja gue ajak, ayo Cil podcast. Aduh ntar son gue belum jadi apa-apa ya kan, nanti aja kalau udah menang. Sekarang kalau udah menang ayo kapan Ya maksudnya waktu itu kayak seinget gue lu ngajaknya juga sebelum gue pas di AM menang juga kan. Makanya gue bilang enggak ada. kalau sekarang tuh udah ada yang bisa dibanggakan ya. Setidaknya ada. Walaupun tidak sebesar itu adik-adik ya. Ya lumayan lah, udah iya, juara lumayan. satu Juara bro satu sekarang. Indo. Boom Esports jadi juara 3 ya kan. Iya. Nah, tapi lu sekarang umur berapa sih? Umur tahun ini 20. Tahun ini 20, berarti kelahiran 2002. Berarti kalau umur 20 tuh masuk kuliah kan? Kuliah nggak? Langsung ditembak. Lebih ke AFK. Tapi udah masuk kuliah. Sempat masuk. Iya. Ngambil apa lu? HI. Hubungan internasional. Yep. Bentar. Lu SMA-nya apa? IPS apa IPA? Cuma lu gak bakal mau tahu. Lu nyesel anjing kalau denger. Emang entar dulu, gue mau dengar apa SMK lagi. Enggak, bukan berarti SMK jelek ya teman-teman. Gak ada masalah lo dengan SMK. Cuman gue penasaran SMK apa? Lu bakal nyesel. Enggak, bukan Tata Boga kan? Bukan. Apa? Maksudnya SMK-nya apa? SMK-nya, coba biar gue tebak kali ya SMK-nya. SMK-nya pariwisata. Bukan. Apa anjir SMK ekonomi? Emang masih ada SMK ekonomi? Sorry ya, gue nggak tahu soalnya. Apa lu SMK apa emang ya? Gue ngambil multimedia. SMK multimedia. Iya. SMK multimedia tuh ngedit video segala macam gitu, bukan sih? Iya. Hah? Iya, mestinya gue ambil DKV cuman. Hah, sumpah? Iya. Lu jadi SMK-nya tuh multimedia? Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Duh lupa gue. Dari 2000 berapa ya? Lupa, kayak 17-18an. Dari 18, 19, 20 lah. Oh anjir, baru tahu gue. Apa yang membuat lu? Gue nggak. Nih ya, sorry nih. Dari semua orang yang gue kenal, lu adalah orang yang paling gue least expect ambil multimedia sih.
Dari semua orang nih. Kalau kayak Bella ngambil multimedia gue masih ngerti lah dia suka gambar ya kan. Lu ngambil, Gue juga suka lu gambar. juga suka gambar. Iya. Gue nggak pernah ngeliat lu gambar sih. Gak Iya, pernah udah di-upload. lama enggak sih. Tapi emang lu hobinya gambar? Iya dulu pas dari kecil suka gambar. Terus sampai sekarang udah Sekarang udah enggak sih, dapat jarang kayak kebanyakan main. Oh, gambar apa dulu? Hentai gitu. Gak gitu juga. Gak gitu ya. Gak sampai tahap itu ya untungnya ya. Sampai gitu juga. Gua gambar ya sebenarnya awalnya kan kayak iseng-iseng doang, cuman kayak apa namanya, entah kenapa mungkin bisa dibilang bakat mungkin ya. Soalnya dulu pas gua kan ujian dulu masih ada kayak ujian gambar gitu-gitu kan. Pokoknya minimal tuh 95 kayak gitu. Wah anjir, bagus dong gambar lu. Makanya kan terus kayak Gue pengen lihat dah gambar lu sekarang, ada gak? Ada fotonya gak di HP lu? Agak megang waktu itu, pokoknya kan kayak pas dilihat sama guru gue suruh ikut apa lomba gitu-gitu kan. Oh. Cuman gue bilang, gue iya doang, temen kagak ikut. Iya, sayang banget. Gue pengen lihat, ada gak gambar di HP lu? Gak ada? Kagak ada. Jadi Udah lama banget. udah lama banget lu berhenti Iya, gambar. Kayak TK, SD, SMP masih. SMP terakhir. SMP terakhir. Padahal SMK gue multimedia, cuman gue terakhir gambar SMP. Lah kocak. Terus ya di SMK lu belajar apa? AFK, tidur doang. Anjing, bisa begitu. Tapi lu pertama kali kenal game kapan? Pertama kali kenal game kayak SD deh. SD. Nah. SD tuh ya lu SD, gue SMP, SMA lah kurang lebih. Apa game pertama lu? Game pertama gue dulu CS yang 16. Langsung CS berarti nyentuhnya. CS 16. Berarti nggak lu nyentuh PB, CF Itu gitu? PB abis CS 16 kan dulu kan masih offline gitu kan. Kayak yang apa cuma nambah bot. Oh iya, add bot shark, bot gitu. gap, ya kan? Iya. Terus pas apa udah ada internet gitu-gitu mulai main PB. Oh berarti sempat main PB-nya lama nggak lu? PB lumayan sih, kayak satu apa dari sampai kelar SD PB deh, iya. Main di warnet apa main di rumah lu kalau zaman Main di dulu? rumah. Main di rumah. Berarti lu jarang ke warnet apa nggak pernah ke warnet? Kayaknya lebih ke pas zaman itu ya, zaman itu kayak 2 kali. Zaman itu cuma 2 kali, hitungan tangan ya berarti Iya, ke warnetnya ya. Oh ya karena lu udah punya PC sih di rumah. Iya, Biasanya makanya. kalau orang udah punya PC jarang sih main di warnet. Paling cuman kalau diajak temen ya kan. Iya itu waktu itu diajak temen. Terus dari PB lu baru pindah CSGO? Apa sebelumnya lu nyentuh game lain dulu? Enggak, dari PB gue berhenti, habis itu gak main apa-apa. Habis itu baru mulai CS lagi 2017. Kok bisa berhenti? Kenapa? Gak tahu deh, cuman kayak berhenti main aja gitu, kayak gak main kayak game online lagi. Oh, itu pas kapan? Pas SMK? Apa? Pas dari pokoknya kan SD, habis SD gue udah agak main lagi kan. Habis itu pas SMP 1, habis itu baru SMP berapa ya? SMP kelas 3 tuh baru gue main CS. CSGO langsung Iya, langsung abis CS. itu. Oh, terus itu lu langsung jago apa cupu guys? Gak tahu sih, waktu itu gue pas kebuka kalau nggak MG GNM dah. Oh, MG atau GNM ya in the middle lah ya. Iya. Itu langsung ngebuka. Langsung buka MG sakit sih guys. Emang ya? Gue waktu itu pertama kali buka gue inget GN1 apa GN2. Lumayan sih kalau langsung buka MG sih. Ya nggak tahu sih. Mungkin gara-gara gue main kan nggak langsung kompak gitu, kayak mainnya di community dulu tau gak? Kayak community yang 1v1 gitu-gitu. Oh lu sering main 1v1. Iya, 1v1. Terus sampai akhirnya kan lu di PB itu ngetim nggak? Apa cuman main for fun doang? Berarti nggak ikut turnamen sama sekali. Lu baru ngerasain turnamen itu kalau gue nggak salah di CSGO berarti. Iya. Itu di kelas berapa? Pas SMK ya berarti ya? Iya. Pas SMK. Pas SMK. Gimana tuh ceritanya? Itu apakah waktu itu tim Excel kan? Iya, cuman sebelumnya kan masih ada sebelumnya kayak sebelum main Excel gue kan ngetim sama teman-teman gue dari CS kan, ketemu dari 1v1 gitu. Terus waktu itu ikut turnamen. Terus gue turnamen pas di final ketemu timnya David. Oh, ketemu timnya David. Itu baru gue ketemu David tuh, isinya ada David, Berserk, Frostmine kan. Terus satunya ada temennya lagi 2, Lex sama siapa lupa gue namanya. Nah, terus pas dari situ kan udah kenal. Nah, habis itu kayaknya si David ngelihat gue kayak ada potensi gitu kan. Terus si David waktu itu kayaknya kenal sempat masuk NXL, ada trial gitu. Iya, sempat trial. Nah, iya kan. Nah, makanya habis itu
kayak dia rekomen gue kan buat masuk. Waktu itu dia diajak lagi, habis itu dia ngerekomen gue. Nah jadi gue dari tim gue yang lama gue pindah ke NXL. Oh jadi akhirnya lu ngetimnya bareng David di NXL ya? Iya. Berdua tuh? Iya berdua. Berapa lama sih di NXL? Aduh gue lupa sih sebenarnya. Kayaknya gak lama ya? Gak lama. Karena ada tanda tanya itu ya. itu famous pada masanya bro. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Waktu itu berarti SMK. Ingat gak berapa waktu ditawarinnya berapa waktu itu? Bayaran pertama lu sebagai pro player. Gak dibayar. Gak dibayar. Berarti ditawarinnya ya udah dikasih wadah aja gitu. Iya. Oh. Cuman dibayarin kalau misalkan daftar turni gitu-gitu ya. Oh di cover lah ya. Nah, di Iyalah, cover. kalau enggak ngapain mau ikut ya kan. Gimana sih? Weh. Weh, dari Enggak gitu lah. dong. Berarti itu batu loncatan lu pertama NXL ya? Iya, NXL. Masuk gak lama kayaknya ya. Iya, gak lama. Terus sampai akhirnya CSGO kelar. Waktu CSGO kan waktu lu lagi jago-jagonya di CSGO kan Indonesia lumayan mati ya scene-nya ya. Iya, makanya. Waktu itu lu kepikirannya apakah emang lu pengen jalanin pro player atau kayak itu cuman for fun doang? Gue udah set itu sih, set goal pengen jadi pro player. Oh udah pengen set Iya. goal jadi pro player tuh waktu zaman CSGO yang udah redup itu? Iya. Terus bonyok lu bilang apa? Tahu? Gak tahu orang gue pas di CS saya tuh zaman awal tuh menderita tau gak? Kayak dimarahin terus kan. Kayak even sampai ya kan ortu gue agak keras gitu kan. Sampai ya kadang dijitak lah. Oh sampai dijitak. Ya gitu kayak gitulah. Habis itu disuruh berhenti gitu kan. Sampai even gue beli 2 akun buat kan kayak ada cooldownnya gitu kan kalau Iya. keluar dari kompa. Ada yang sehari 3 jam sampai seminggu. Nah itu bisa gue sampai bisa pas seminggu tuh udah sering banget kayak pokoknya. Habis seminggu terus gue seminggu lagi terus gue ganti akun. Gitu. Jadi lu punya 2 account biar lu suka keluar di tengah game. Iya. Karena dipaksa. Iya. Berarti awalnya orang tua lu gak setuju banget dong buat Enggak. ngelihat lu main game aja mereka gak suka berarti. Ya, paling mungkin kayak dikasih waktu ya sejam 2 jam. Kayak gitu. Ya tipikal Asian Iya, parents iya, kita lah ya. Gue iya, juga iya. dulu digituin John. Sampai ada insiden dicabut gak routernya? Gak nyampe ya? Enggak, masalahnya gue udah nyerah duluan orang. Gak pernah ngebandel gitu kayak udah matiin tapi lu tabrak gas terus. Itu gue kayak gitu, cuman ya kagak dicabut routernya, gue yang dijitak. Iya, di situ sudah udahlah ya. Iya. Gak nyampe router dicabut berarti ya. Itu udah gue kalau udah digital juga gue stop sih. Iya, makanya kan. Udah kayak oke dah. Tapi di situ lu tetap bersikeras. Masih. Dan akhirnya kan Valorant keluar. Ah. Ya di CSGO kita nggak bisa bahas lu banyak karena juga ya lu nggak ngerasain kayak turnamen Iya, ESPL gitu karena waktu itu kan ya lu belum masih start banget kan. Lu Iya. cuman terkenal sama Deagle lu yang kayaknya mungkin di komunitas tuh udah infamous lah Deagle lu. Bahkan lu di 1v1 pun pernah ikut kan? Pernah. Yang hadiahnya 25 juta itu Iya. yang lu baru bangun tidur. Iya, Kalau pakai Deagle menang, kalau pakai rifle tidung. betul sekali. Gue penasaran juga kan lu udah set goals jadi pro player di CSGO. Ah. Tapi kan CSGO-nya redup. Ah. Apa yang membuat lu set goals untuk jadi pro player di scene yang udah mati, guys? Karena lu tau lah masih bocil kan, terus kayak ngeliat turni luar kayak keren banget gitu kan. Kayak gue kayak dalam pikiran gue kayak gue pengen deh jadi kayak gitu. Yang gilanya adalah lu percaya gitu loh, ini bakal gede. Karena gue aja waktu itu jadi caster gak percaya CSGO bakal gede. CS. Heeh. Duh, sumpah gue jujur kayak nggak tahu sih pengen jadi pro player tapi kayak iya hitungannya kayak gamble sih sebenarnya. Gambling banget di masa itu. Kayak let's say kalau si Kevin Xcurate kan dia udah ngerasain dari zaman 2016 segala macam. Itu turnamen CS-nya masih banyak. Di zaman lu SMK Pastar itu kan turnamennya udah dikit ya kan, hadiahnya kecil. Iya, gue nyari turni CS Indo aja pas gue cari di YouTube 2 tahun yang lalu. Iya makanya Iya, itu kayak udah gitu-gitu. hampir nggak ada sama sekali man. Iya makanya. Tapi di situ lu bersikeras. Cuman gue tetap grind tiap hari. Anjir, despite lu dijitak. Terus akhirnya kan Valo keluar tuh. Ah. Apakah lu langsung oke, gue banting setir pindah Valo atau masih kayak enggak, gue masih mau nge-try di CSGO? Sempet ragu. Kenapa ragu? Ya gimana ya? Kayak takut Valo nggak sebanding sama CS aja gitu. Gue kayak masih pengen di CS, makanya waktu itu pas sempet awal-awal ada yang tawarin kan. Siapa tim pertama yang nawarin lu? Dulu abis dari NXL kan gue cabut pindah mau ke Alter Ego kan. Mm-mm. Alter Ego CS. Nah
Cuman abis itu ada rumor-rumor Valo kan yang Project A gitu kan. Iya. Nah terus Kode Elwin lihat, terus dia bilang tim ininya CS-nya kemungkinan bakal ke Valo juga kayak gitu kan. Nah terus katanya dicoba dulu aja kayak gitu. Oh, jadi yang meyakinkan lu waktu itu si Kode Elwin-nya. Nah, Tapi gue jadi penasaran dah, seingin itu lu jadi CS, siapa sih yang ngeinspirasi lu sampai akhirnya lu bersikeras jadi pro player? Siapa idola lu, role model lu? pas waktu itu kagak ada sih. Gak ada. Emang pengen aja pengen jadi kayak mereka tuh, kayak yang turun di LAN turun di LAN gitu gede. Kayak ESL One Iya, kayak Cologne gitu gitu-gitu. ya. Itu yang Nah. benar-benar lu pengen banget ya. Iya. Itu gila sih. Gue juga jadi bokap lu bakal gue jitak sih lu. Gue kalau punya anak di tahun itu, aku mau jadi atlet. Atlet apa? Mobile Legend. Papa dukung. Oke. Kalau atlet CSGO, gila lu. Gue cabut routernya, gue buang. Di Valo, di awal karir lu, iya tidak sesuai ekspektasi menurut gue. Iya. Underperform, bisa dibilang kan lu terkenal sebagai pemain yang sakit banget aimnya. Cuman waktu itu tuh gue sebagai pengamat sih gitu. Pengamat. Gue merasakan Elmimor itu kayak nggak punya confidence. Itu bener nggak sih? Nggak tahu sih, mungkin gara-gara gamenya baru juga kan, belum terbiasa. Gue nggak tahu deh, lama banget adaptasi ke Valorant sih. Apa yang bikin kalau susah, Guy? kayak lebih ke movement, terus kayak utilnya kan ada yang terbang-terbang gitu-gitu kan. Kalau orang kan biasa crosshair placement udah pasti di kepala ya. Orang kalau nggak berdiri jongkok. Iya. Kalau sekarang kan ada orang lagi terbang, ada yang lagi satchel kayak gitu-gitu kan. Nah terus kayak dulu juga emang gue masih tolol sih. Dulu gue kagak ngerti apa-apa main kan, cuman jadi tukang tembak. Ya makanya kayak di NXL kayak udah jadi entry udah. Oh lu entry dulu? Iya entry, kayak kalau di Inferno maju banana sendiri gitu-gitu. Buat ngambil kontrol langsung. Iya, sendiri. Udah gue cuman dianggap mati, cuman bunuh. Oh jadi kang tembak. Iya. Nah itu lu gak bisa main kayak gitu di Valo? Di Valo iya kayaknya waktu itu pas awal-awal tuh gak bisa. Terus di Alter Ego waktu itu roster awalnya siapa? Ada Pas lu pertama kali masuk, lu sempat di bench juga kan ya? Iya. Waktu itu siapa aja ya, lupa Ini gue. pas kapan nih? Pas lu masuk? Pas gue masuk Alter Ego yang awal banget itu kan gue, Nis, Erik. Iya kan. Oh iya. Habis itu Ritz. Oh iya masih ada Habis Rich. itu aduh gue lupa namanya. Siapa ya? Gue lupa lu sumpah roster Alter Ego yang lama tuh. Gue lupa apa namanya ya. Ntar gue lagi inget-inget juga nih. Gue juga lagi inget-inget nih. Rich, lu, Erik. Yang deket-deket situ siapa? Hah? Yang deket-deket sama situ. Siapa ya? Anlik bukan? Iya Anlik. Oh sempat Anlik sempat ya. Si Lurks. Betul. Terus sempat Vaskalis juga pernah kan? Dia gantiin gua waktu Oh itu. dia gantiin lu. Iya. Emang stand in doang ya tapi ya. Kalau nggak salah nggak lama deh dia. Tapi lama waktu itu gua diganti. Pas kayaknya dia kan nyoba gua dulu kan. Terus kayaknya gua dulu emang komsnya masih kurang kan. Terus diganti sama Vaskalis. Terus udah abis itu gua di bench kan. Oh akhirnya di bench. Nah, abis itu Yang ganti satu lagi siapa ya? iya makanya gue bingung. Lupa dah gue, sorry banget nih kalau yang kita lagi omongin. Walaupun mantan teammate gue. Iya sorry banget nih kalau yang diomongin nonton kita bukannya melupakan ya. Emang beneran ingatannya ikan mas aja ini. Siapa ya satu lagi? Wah. Bolang bukan kan? Bolang sempat kan di Alter Ego. Kayaknya Bolang deh. Sempat Kailu tuh pernah di Alter Ego kayaknya seinget Bolang gue. deh. Bolang ya? Kayaknya. Gue lupa sih, Gua juga lupa. sorry banget Lang. Sorry banget Sama ini. siapapun itu, Sorry banget AA Bolang nih kalau kita lupa mah. Berarti pas lu di Alter Ego ini, pas lu start Valorant, ini berarti lu lagi SMK, masih jalanin SMK. Iya. Kelas 2 apa 3 gitu. Bonyok lu tahu lu masuk Alter Ego. Tahu, gue bilang. Terus apa respon mereka? Mereka kayak belum ada respon sih, kayak cuman ya udah gitu dulu aja. Oh. Mungkin kayak belum ada harapan lah, jadi kayak cuman diain aja dulu. Belum dianggap Kayak serius. belum dianggap serius. Tapi apakah masih sekeras waktu zaman CSGO larangannya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak tuh maksudnya? Enggak sekeras dulu lah. Gak sekeras dulu. Udah beda jauh. Udah lebih leeway dikasih Iya, kayak iya. Sejak kapan mereka ngasih keregangan itu, Guy? Apakah dari zaman NXL atau dari zaman mulai main di Valo? Dari zaman yang gue udah mulai aktif turni. Oh, jadi Iya. mereka pada akhirnya ngelihat ada prospek juga di e-sports. Akhirnya mereka mulai mengakui itu. Iya. Nah, terus kan lu di Alter Ego sempet di bench. Nah,
Apa yang ada di pikiran lu sampai waktu itu di bench? Kayak perasaan lu kayak waktu di bench tuh perasaan lu gimana? Karena kan untuk sebagai pro player gue tahu banget kalau di bench tuh lu ngerasa langsung down banget. Waduh ini bisa. Sedih plus kesel sih karena gue nggak tahu gue di benchnya karena apa kan, kayak ya kayak gitu. Kayak gue baru nyadarnya aja tuh sendiri kalau yang pas dulu ya. Nyadarnya baru sendiri kayak oh iya gue komsnya dulu kurang gitu-gitu. Jadi nggak dikasih tahu lu di bench karena ini gitu. Oh jadi lu sadarnya oh mungkin karena ini gitu lah ya. Terus gitu. sampai akhirnya lu dimasukin lagi ke dalam tim. Yang jilid 2-nya siapa rosternya itu udah sama Berserk segala macam ya? Gua Rizky, Raffi, David. Itu yang menang turni saya berarti belum sama lu ya? Yang mana dulu? Yang turni AOC yang juara 1 saya itu loh. Itu kan gue yang menang. Iya, itu lu kan? Iya. Udah ada lu di situ Iya, kan? Berarti itu merasa on top of the world banget dong? Iya, gue udah wah anjir boleh-boleh. Lumayan hadiahnya Iya. lagi ya. Ada monitor, duitnya juga banyak, menarik. Iya, itu juara 1 loh. Iya juara 1. Tapi abis dari situ terjun payung. Makanya. Apa yang terjadi dengan alter ego versi itu? Karena menurut gue waktu itu ya alter ego mungkin nembaknya kuat itu udah jelas karena lu anak-anak muda. Tapi performance-nya tuh dropnya sampai ke level yang gua nggak duga sih. Karena abis itu first strike kan ya kalau gua nggak salah ya. Iya itu udah Abis itu first strike ya kan. Itu udah nggak malu. Gak sama gue first strike. Kan gue udah diganti. Loh jadi abis juara saya lu diganti? Iya. Sama? Siapa ya waktu itu? Ini kita gawat nih, ini podcast kagak ada yang ingat. Sumpah gue lupa kalau gitu. Ini podcast gak bener nih. Kagak ada yang ingat kita pemain-pemainnya siapa. Aduh. Siapa ya? Emang siapa? Rich emang main? Gue lupa. Sorry banget nih Rich. Kayaknya Rich deh. Rich main ya? Iya kayaknya Rich. Oh lu diganti. Oke, berarti waktu itu first strike ya lu gak merasakan lah ya berarti. Iya, gue gak ngerasain. Tapi di situ orang tua lu udah mulai full support belum sih? Ketika lu udah juara Southeast Asia itu? Udah full support? Udah. Kita fast forward lah ya. Alter ego jalan-jalan waktu itu berarti masuk Andy sebagai coach. Terus hasilnya pada waktu itu mengecewakan. Menurut lu apa sih masalah roster alter ego yang dulu guys? Yang kelihatannya setelah juara saya itu menurun banget. Mau lu diganti, mau lu masuk lagi. Menurut lu apa sih yang bikin alter ego waktu itu kehilangan identitasnya? Gue jujur sebenarnya masih bingung juga sih. Kayak ada lack of somethingnya kan. Lack of somethingnya tuh kayak lebih ke gimana ya? Nggak tahu sih. Gak bisa dibilang chemistry juga karena menurut gue ya chemistry yang pas dulu di AE itu udah beda level tau gak? Kita retake aja nggak ngomong. Kayak retake aja nggak koms kayak cuman gue smoke, gue flash. Udah langsung tiba-tiba udah maju. Udah otomatis lah ya. Udah otomatis kayak gitu kan. Kayak nggak tahu deh. Gue juga dulu bingung banget sumpah. Kenapa ya sampai segininya? Siapa tim yang paling lu malesin lawan waktu itu? Zaman alter ego. Udah pasti tetap timnya famous. Timnya famous. Iya. Ini tuh bukan jokes ya lu males lawan famous tuh. Bukan. Gue kira tuh sarkas cok. Kagak. Gue kayak gitu gara-gara gitu tuh karena first impression gue ketemu dia tau gak pas di CS. Kayak gue waktu itu di CS gue pernah ketemu dia kan. Gue di delete. Gak pernah menang gue. Di belepok ya? Iya. Waktu zaman apa? Enggak, itu matchmaking aja. Matchmaking doang deh kayaknya. Di headshot lu sama Fikri. Iya. Pas gue delete namanya, aduh. Udah bergetar duluan. Iya. Itu lu paling males ketemu dia. Ya males. Udah kena mental duluan lah ya. Mental duluan udah lepas mouse gue anjing kayak ketemu dia. Padahal lu jago loh. Masih bisa ya orang jago kena mental ya. Cuman dia doang. Tapi sekarang kayaknya dia ada yang lepas mouse lawan lu. Ya enggak Fik. Ya enggak Fik. Gitu gue masih sempet kayak ada rada takut lah. Cuman masih bisa dikontrol lah. Mental lu udah naik lah ya. Lu udah jadi juara masih mental begitu. Gue jitak lu. Gue yang jitak lu bukan bapak lu lagi. Bukan bonyok lu lagi yang jitak ntar. Berarti di alter ego menurut lu apa sih lack of somethingnya? Apa menurut lu yang bikin alter ego gak bisa breakthrough gitu loh? Kayaknya gak ada something new deh. Kayak dulu kayak cuman itu doang yang kita coba tau gak. Kayak seratnya mungkin kalau di CS ya istilahnya kayak cuman 2-1-2 udah gitu doang. Gak ada kayak 3-2 yang ini maju duluan nge-push gitu-gitu. Kayak gak ada.
Berarti bisa dibilang kurang variasi, kurang inovasi lah ya Alter Ego pada waktu itu. Berarti buat kalian yang di rumah yang suka inovasi sama teknologi, ini lagi ada yang pas banget buat kalian yang suka inovasi teknologi. Ada yang namanya Start Summit 2022 dari Tokopedia Academy. Ini adalah konferensi teknologi tahunan untuk belajar mulai dari core engineering, front end, sampai security, data protection, and privacy risk. Buat teman-teman yang tertarik untuk cari info lebih lanjut, langsung aja cek academy.tokopedia.com atau klik link yang ada di bawah. Kita fast forward lagi, waktu itu akhirnya Alter Ego bubar nih. Bubar gitu kan setelah lawan Full Sense itu kan. Iya. Menang, kalah lawan kalahnya lawan siapa ya? Kan Secret brand lawan dulu. Secret, lawan brand. Belum jadi Secret. Itu padahal satu langkah lagi ke Berlin ya, Gaya. Dan bahkan lu harusnya ke Berlin kan sebenarnya. Mestinya. Karena Visanya belum diurus. kesel nggak? Gue jujur waktu itu belum tahu. Gue baru tahu aja tuh kayak minggu lalu. Iya, Hah? minggu lalu. Hah? Minggu lalu ini? Iya. Lu baru tahu pada Masters yang lalu-lalu, lu harusnya berangkat ke Berlin tuh baru taunya minggu lalu. Iya. Taunya dari siapa? Takel. Waktu itu lagi ngobrol kan, ngobrol. Yang pokoknya gue lupa, pokoknya intinya ya mestinya lu tuh waktu itu yang ke Berlin. Terus gue kayak, hah? Gua? Apa jadi gua? terus kata Takel, ya kan lu juara 3-nya, terus kan Berlin kagak bisa. Terus gue bilang, lah emang iya? Terus gue kayak bingung, emang kenapa? Terus kok gue kagak jadi? Gue aja tanya Takel. Terus katanya, ya karena visa lu belum diurusin. Terus gue kayak, hah kok bisa? Kenapa dia lebih tahu daripada lu? Padahal dia aja kagak masuk sampai top 4. Makanya. Terus berarti ya udah nggak bisa kesel juga sih? Apa sempat kesel juga? Sempet kesel. Kepikiran. Anjing, Iya. harusnya gue udah pernah masuk Berlin nih. Kan pas saya tuh yang paling gak logisnya, gue tahu, gue inget gara-gara apa. Jadi gue kan ngurusin visa yang ke mana, gue lupa itu tempatnya mana kan. Oh, yang buat Masters akhir-akhir ini, Reykjavik sama Copenhagen. Terus abis itu pas balik gue bilang sama Takel, kok gue dulu di AE kagak seribet ini ya, kagak pernah disuruh gini-gini. Terus katanya, itu gara-gara visa lu kagak ngurus visa, mestinya yang ke Berlin waktu itu lu bukan. Terus gue kayak kesel banget tuh, langsung kayak, hah? gue kirain tuh dengan magic apa namanya, visanya udah diurusin. Oh, ternyata pada waktu itu emang mager aja. Aduh, sayang banget men. Berarti harusnya Alter Ego udah ada di Masters Berlin ya waktu itu ya. Iya, betul sekali. Sayangnya memang belum jodoh. Tapi kan akhirnya lu di Alter Ego, ya itu tadi yang sempat gue bilang, bubiar-biar kan. Apa yang memutuskan sampai akhirnya satu roster itu bubar semua? Karena kan pada waktu itu pencapaian lu setelah di SEA Playoff itu top 4 kan actually not bad. Dan Boom Esports pun performanya juga lagi gak bagus-bagus banget. Onyx G juga performanya gak bagus-bagus banget. Alter Ego bisa dibilang top timnya lah pada waktu itu. Kenapa pada akhirnya bubiar-biar semua Gaya? Aduh. Nah, ini dagingnya di sini nih. Ini istilah kalau durian baru dibikin jalan, tadi itu lagi bikin jalan, sawas dibelah lo dagingnya. Gede segini, bijinya segini. Kenapa akhirnya bubar? Ini kan udah lama lah, udah nggak ada hard feeling kan. Kalau dulu kan sempat ada hard feeling. Ya, kalau sekarang kan lanjut bestie. Oh, udah bestie, udah balik bestie ya. Nah, Betul. ini mungkin bisa di-share nih. Pasti banyak yang nggak tahu guys, dan gue yakin banyak yang penasaran juga, kok bisa Alter Ego bubiar-biar? Jadi awalnya kan kontrak udah pada mau kelar kan. Waktu itu kontraknya barengan. Gua, David, Rizky gitu-gitu kontraknya barengan kan. Nah habis itu gue lupa gimana caranya. Kayak mungkin orang yang lain udah pada tahu kali ya, kontraknya udah mau habis gitu. Terus waktu itu gue ditawarin Boom. Oh, lu sempat ditawarin Boom? Nah gue ditawarin Boom dulu kan. Habis itu ada satu dajal. dia ngomong, udah nggak usah pindah. Kita di sini udah jago banget. Udah pasti juara top 1. Kan. Terus gue kayak, gila emang bestie gue udah best banget semua. Lu kemakan sama kata-kata dajal itu? Iya. Gila, kan apa kayak
udah basic udah lama banget dong. Dari zaman NXL. Nah, makanya terus gue kayak ya gue juga yakin kan karena performa kita pas akhir-akhir itu kan juga bagus kan dibanding tim yang lain kan. Iya. Nah terus gue tolak boom. Tiba-tiba 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian gue nanya, lu apa jadi kan ini kita, terus katanya Jadi stay. iya jadi stay kan kita. Terus ada yang bilang, aduh nggak tahu nih si ini mau cabut. Terus gue kayak Siapa sih si ini itu? Udah sebut aja. Si Rizky. Oh Rizky. Berserk. Rizky dibilang mau cabut. Aha. Nah, lu nanyanya ke siapa ini? Ke David. Oh, jadi dajalnya ini David, teh botol. Emang dajal. Terus Terus gue bingung kan, gue kayak panik gitu. Lah kan udah bilang stay gitu kan. Terus gue udah sampai batalin boom, gue bilang gitu kan. Terus kayak aduh nggak tahu gue udah bilang ke Rizky stay aja bla 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 bla. Terus dia bilang ya gue kan sama satu paket sama Rizky, dia bilang gitu kan, berdua sama Rizky udah pasti. Terus jadinya mereka ya gitu deh. Jadinya mereka pindah. Elunya luntang-lantung. Iya, gue aja bingung mau kemana. Kampret emang David anjing. Berarti waktu itu lu sempat kesel banget dong sama dia. Bukan kesel lagi, gue udah. Tapi untungnya lu dapat rumah baru yang ternyata juga cocok sama lu. Onyx G. Betul. Tapi rumornya bener gak sih lu sempat ditawarin Paper Rex? Betul. Jadi abis yang si David sama Rizky terima tawaran boom, gue langsung ke Kocil. Gue bilang kalau lu mau ambil gue gas saya langsung gitu. Soalnya dia juga bilang kan, dia lagi nyari. Iya, dia bilang ke gue sempat lagi mau ngambil gue. Nah terus abis gue bilang mau, besok malamnya gue ditelepon sama Enjoy. Salam Enjoy. King of Apak bos. Ini yang kagak tahu. Ya tahu lah siapa yang bakal ngomong. Kan kalau di Paper Rex tuh yang cuman bisa mungkin ngomong King Apak nih bos. Itu nggak mungkin Jason. Siapa lagi kalau bukan Lil Jaka. Oh jadi dia si Aaron sempet nelpon lu. Iya nelpon. Terus udah apa namanya? Itu dong udah pasti tergiur kan. Iya. Dong. Terus gue udah bilang iya tuh, gue bilang mau. Ya mau lah gila lu. Iya, siapa yang kagak mau? Siapa yang gak mau? Terus ya udah gue bilang ke Kocil dong. Gue bilang kok kayaknya gue nggak jadi deh. Gue ditawarin Paper Rex gitu kan. Terus udah panjang deh itu bujuk gue buat stay. Si Ucil. Iya. Si Ucil tuh pengen mempertahankan lu. Iya. Kata-kata manisnya apa guys? udah lu sama gua aja, ini udah pasti nih, kita pasti menang ini. Udah macem-macem gitu. Podcast by Ucil ya langsung ya. Terus akhirnya gue nggak tahu, gue kayaknya emang gak enakan sama temen tau gak? Ya kayak ada rasa bersalah. Gue aja kayak yang mau pindah itu, kan gue pindahnya sendiri dong waktu pas betul. Gara-gara pas dibilang udah stay aja terus gitu-gitu, terus kayak gue nggak mau ninggalin teman gue dong. Temen gue apalagi udah lama banget kan. Nah makanya gue kayak nggak mau, jadi gue makanya stay terus kayak gitu-gitu. Terus kayak masih, walaupun gue sempet terhianati, gue kayak masih ada rasa-rasa kayak sayang teman gitu-gitu. Nah terus gue kayak milih ya udah stay dulu. Padahal kalau kata orang-orang yang dengar cerita gue, dia bilang ini kan kerjaan bla bla bla, ini karir lu mesti harus mikirin buat diri sendiri gitu-gitu kan. Cuman gak tau deh, gue masih kayak enak sama temen lah, kayak sayang buat teman-teman. Gila lu keren banget sih menurut gue. Any other day kalau gue ada di posisi lu, bye Cil. Thank you banget Cil, sumpah sorry banget nih mah. Gue sih mau ke Singapura gue. Tapi satu pertanyaan nih, setelah mendengar statement lu tadi, nyesel gak? Awalnya mungkin. Karena emang Onyx G waktu itu kan gak langsung melejit kan. Iya. Sempet ada rasa nyesel. Sempet. Tapi sekarang setara. Betul, gue setuju sih. Kemarin ya mungkin kurang jam terbang aja. Betul. Berarti bukan Paper Rex yang akhirnya nolak lu, tapi lu yang akhirnya nolak Paper Rex. Iya. Gokil. Keren banget dah guys, sumpah salut gue. Gak ada keren-keren.
Ini sesuatu yang gue baru tahu guys. Karena gue tahu rumor lu mau pindah ke Paprex. Tapi yang gue tahu itu ya antara dua masih belum terjawab di pengetahuan gue. Antara lu yang nolak atau Paprexnya yang emang gak jadi ngambil. Terus sampai akhirnya ternyata gue sekarang baru tahu. Lu jadi milih ya akhirnya Onyx G. Jadi emang gajinya sama guys? Bahaya. Mulai pinggir jurang. Aduh. Mulai pinggir jurang. Gue tahu lu nggak bakal bisa nyebut gaji lu di sini. Nggak bisa. Cuman gue bisa bilang mungkin di Paprex lebih gede. Cuman kalau di at least di sini dikasih lah. Apa? Lumayan lah ya. Bonusnya juga ada lah. Iyalah harga ini udah dipagerin bos, gila lu. Apalagi dari performanya kemarin ya kan, nah, mulai dipagerin. Nah terus akhirnya lu pindah ke Onyx G, lu dapat rumah baru, performance di awal-awal ya agak shaky lah ya. Yep. Emang masalah chemistry aja pada waktu itu pure. Iya sih bisa dibilang chemistry sama. Gak tau kayaknya masih ke bawah, gue belum sejago belum ngerti ini tau gak buat main. Knowledge of the game-nya. Knowledge of the game-nya kayak dulu masih di AE juga gue masih tukang tembak kan. Walaupun gue pakai Viper, gue maju duluan. Iya emang. Iya. Emang bader. Iya makanya. Bocah gila gue bilang pakai Viper maju duluan. Siapa lu? Ya makanya. Terus untung waktu itu masih menang lawan FS kan. Nah terus makin kesini diajarin. Dibimbing juga sama Ucil ya berarti ya. Berarti dia lumayan jadi mentor ya buat lu ya. Yep. Galak gak sih si Ucil? Sangat. Iya. Apa berarti galaknya in game kan? Iya, galaknya in game. Apa omelan dia yang lu paling inget ke lu? Ke gua. Pernah nggak dia sampai kayak gemes banget sama lu? Kan dia suka gemes tuh kalau di kamera tuh sampai. Lu suka kan? Lu kan duduk sebelah dia ya? Iya. Lu suka ngeliat dia geleng-geleng gini gak sih? Suka. Masalahnya tuh kan gua main gini. Mata gua bisa sampai ngeliat yang kiri kanan di buntut kan? Mata lah ya, di ekor mata. Di buntut mata. Gue masih kalau lihat dia udah kayak kesel gitu atau lagi gini, gue jadi ke bawah jadi kenapa nih? Jadi takut kan. Ini? Aduh gimana nih? Karena gue jadi caster aja kalau ngelihat dia udah. Iya jadi takut sendiri malah ke pressure sama diri sendiri kan. Tapi apa yang lu inget? Pernah nggak dia marahin lu? Pernah, cuman gue kayak jarang, cuman pas waktu itu agak parah juga sih, gara-gara emang jiwanya masih tukang tembak ya. Pakai Viper juga di Icebox. Naikin wall, turunin wall, ada 3 orang gue agasin anjing. Dikatain digoblok-goblokin lu sama Ucil? Gak digoblok-goblokin juga sih, cuman kayak diomongin sampai ke itulah, sampai ngerasa bersalah gitu. Oh. Ya ditatar lah ya. Ditatar. Di ospek lu langsung sama seniornya nih. Nah. Podcast by Ucil. Gue aja bisa ngerasain lu semua dimarahin dari ngeliat kameranya Ucil. Iya kan? Dia udah begini, terus udah begini-gini nih. Terus kan pernah yang di breeze, dia lagi saving. Iya. Di headshot aja. Udah gak peduli tuh mau di headshot kayak berapa. Dia udah ngomel-ngomel aja tuh. Kayak dari tatar lagi saving, palanya ditembak. Terus sampai akhirnya yang gue suka dari Onyx G adalah selalu ada improvement gitu loh, proses ya kan, naik terus, apalagi Ewok masuk. Menurut lu berdampak besar gak sih kedatangannya Ewok? Apa yang dia bawa yang sebelumnya Onyx G gak punya, guys? Yang dia bawa mungkin lebih ke gimana ya, cara main di setiap map kayak gitu-gitu, mungkin kayak rotasi gitu-gitu, walaupun Kocilnya tahu, tapi si Ewok tuh bisa bikin gampang tau gak buat kita ngerti. Ya, jadi kayak lebih gampang buat dicerna kayak gitu. Jadi ada added value-nya juga ya, dia nambahin sesuatu gitu. Wih, berarti lumayan ya. Iya. Berdampak besar sih menurut gue itu. Berdampak. Semenjak dia datang, performanya Onyx G itu bener-bener ngeroket. Tapi di stage pertama nih tahun ini kita udah nyampe tahun ini nih, lumayan cepet ya. Nah, di stage pertama, Onyx G ekspektasinya tinggi karena keren banget kan mainnya. Tapi di playoff tidung. Apa yang terjadi di playoff kayak? Jujur pas playoff masih belum sebegitu. Iya sama kayak waktu itu, kayak masih sebelum gitunya ngerti tau gak? Masih jiwa-jiwa tukang tembak. Oh itu masih gitu. Jiwa tukang tembak tuh guys? Masih. Kayak lama gitu. Ya lu sadarnya ya? Makanya. soalnya kebanyakan kan gue cuma jaga site gitu-gitu kan. Gue sentinel kan, biasa sentinel kayak gitu. Cuma jaga site doang kerjaannya. Ya mungkin kalau
pas di playoff mestinya gue yang bisa step up, gue nggak bisa gara-gara gue ngepick sendiri gitu-gitu. Jadi itu jadi pelajaran besar banget dong buat lu ya. Sampai akhirnya lu di stage 2 bisa dibilang your best performance. Apakah bisa dibilang gitu? Karena di stage 2 ini secara individual ya lu juga kelihatan banget. Bareng Cahya dan yang lain-lain semuanya kelihatan step up. Ya kalau sekarang gue bisa bilang ya kayak the best performance. Best ya. Soalnya kalau yang pas gue masih di AE yang pas lawan FS yang terakhir itu itu juga kenceng sih. Itu kenceng, itu jujur kenceng, cuman itu pure M gara-gara pure M, bukan bukan include sama gameplay itu gak. Kalau sekarang udah lengkap. Kalau sekarang lengkap, cuman M-nya agak mungkin lagi turun dikit. Soalnya kan kebanyakan mikir kan. Oh betul. Ya kan. Emang kalau mikir M jadi tidung. Iya. Cuman untungnya masih bisa lah gue nembak. Iyalah gila lu. Buy one aja sakit banget sumpah guys. Dari semua orang yang pernah gue buy one, harus diakuin lu yang paling sakit guys. Gue gak bisa ngerti. Orang yang lain gue nge-swing tuh masih gue tuh bisa ngerasain perbedaan sepersekian detik pala gue hilang sama sepersekian detik bener-bener langsung berat hilang. Itu cuma sama lu doang, sumpah gue kagak ngerti. Kenapa sih? Dan anehnya tuh lu emang PD-nya di Sheriff ya? Sheriff lu sih emang sakit sih. Iya sih. Emang PD-nya di situ, gak tahu kenapa juga. Aneh banget. Gue juga bingung. Dan bahkan gue sering ngeliat kan klipnya lu kalau misalkan pelor sisa 1 lu nggak mau disuruh reload. Nggak mau gue. Kalau disuruh reload, 1 hilang fokus, 2 jadi kesel. Gara-gara hilang fokus juga. Udahlah nggak usah gue suruh reload. Iya udah nggak usah suruh reload. Udah percayain aja udah. Emang bener sih, dia lebih sering nge-kill pakai peluru sisa 1 daripada peluru sisa 5. Iya makanya. Sekarang kan lu di tahun 2022 season stage 2 udah selesai. Iya, walaupun hasilnya nggak sampai lolos ke Copenhagen, menurut lu hasilnya memuaskan nggak? Kayak, iya kalau gua sih jelas gua kalau sebagai penonton expect lebih. Cuman kalau dilihat dari proses dan progresnya, lu selalu meningkat. Kalau lu sendiri lu puas nggak? Kalau buat performance gue sendiri, gue puas karena gue udah bisa ngerti gameplay, terus aim gue juga at least masih ngikut kayak gitu-gitu kan. Terus sampai bisa kayak sering carry kan kayak gitu-gitu. Ya gue puas sama performance diri lu. Kalau as a team gue kayaknya puas nggak puas lah, kayak in the middle. Soalnya kayak menurut gue masih bisa lebih better lagi kita. Karena kemarin banyak yang lagi down tau gak? Banyak yang performnya lagi turun banget. Form of the turnamennya jelek lah ya. Iya. Memasuki hari-hari terakhir sih sebenarnya. Iya. Tapi lawan Sersia geter gak sih? Gue enggak ya. Kalau gue sih enggak. Gue kagak tahu kalau yang lain. Cuman gue selalu kayak semangatin kayak bilang santuy kayak gitu. Ya lah scary doang. Kayak gitu-gitu. Iya berarti gila udah jadi motivator ya sekarang ya di tim ya. Gak tahu juga sih. Cuman masalahnya kalau gue, lu bisa ngerasain ketegangan di tim berarti ya. Iya. Jadi gue kalau gue dari awal kagak ngomong, terus yang lainnya juga kagak ngomong, udah gue diem mending. Gak bakal ngomong kayak gitu, kayak sepi banget. Kayak harus gimana ya? Harus lu kickstart gitu ya. Iya, buat diri gue sendiri, tapi kalau yang lain gak tahu ya. Cuman kayak kalau gue ngomong tapi yang lain kagak, yang lain tetap sepi, gue bisa kayak nurun lagi, kayak hilang lagi. Nggak enjoy. Jadi lu butuh main di tim yang bacot ya. At least ada satu orang yang bacot. Kalau dulu kan gue yang bacot si Jo. Itu udah kelihatan banget. Kan? Nah itu udah dia itu dia leadernya dah. Yang paling top global bacot. Nah kalau di sini gue sama Do. Oh, Do juga badut. Iya, kalau dia bukan bacot tapi badut. Badut. Lu tim clowns ya berarti ya. Iya. Kalau lagi mood of the timnya lagi jelek, lu berdua yang jadi badutnya, jadi jokernya. Harus bercanda emang. Iya sih, kelihatan banget karena banyak tim yang mungkin ngelupain itu having fun-nya kan. Iya. Berasa banget sih. Kayak terlalu tegang, terlalu fokus nggak mau kalah gitu-gitu. Ya itu mencoba untuk tidak kalah, bukan mencoba untuk menang. Nah, iya makanya. Itu sesuatu yang nyata sih, kalau lu mencobanya untuk tidak kalah tuh pressure-nya gede banget sih. Terus sekarang kan berarti buat LCQ. Lagi kapan latihan? 14. Tanggal 14. Agak lama ya liburnya ya. Apa ya, lu ngabisin waktu dengan apa Gail di liburan ini? Lebih ke
Ya main kalau gue pengen aja. Kayak kan kemarin-kemarin kan kayak capek main dulu gitu kan. Kayak main paling sama teman kan biasa kalau kemarin kan kayak mungkin gak ada waktu kayak harus agak bangun tidur kan harus agak cepet walaupun tetap sama aja sih kayaknya deh. Gue kadang suka paksa-paksain tidur telat gitu kan. Main sama temen. Di selain Valorant lu suka main game apa sih? Brawlhalla. Iya sumpah gue sering banget diajak sama HG main Brawlhalla guys. Gue baru inget. Gue waktu itu ajak HG main apa ya? Gue main ini. Enggak, aku lagi Brawlhalla. Gila bocil Brawlhalla anjay. Itu seru banget sumpah. Masih main sampai sekarang. Masih. Itu kalau ada pro player di Indo kayak gue ikut dah. Pindah lu dari Valo. Goblok anjing kalau sampai lu pindah sumpah. Itu bakal gue goblok-goblokin tuh. Ngapain lu jadi Brawlhalla? Lagi seru. Itu kayak Getampet kan mainnya. Iya. Kayak gebuk-gebukan tapi 2D kan dia ya. Iya. Itu PC sama HP connect kan ya dia kalau gak salah ya. Dia ada di PC kan? Beda platform, ada di PC, ada di HP tapi beda. Tapi yang lu mainin yang di HP? Apa dua-duanya? Ya, dua-duanya sebenarnya. Cuman lebih fokus di PC. Ya ampun. Lebih fokus di PC. Bisa bilang lebih fokus loh. Gokil apa sih? Lebih seringnya di TV, di PC. Main Brawlhalla, ya ampun. Tapi kalau misalkan lu gak jadi pro player, kira-kira lu bakal ngapain guys sekarang guys? Jadi pendeta? Enggak gitu juga sih. Siapa tahu. Mungkin main drum di gereja. Itu iya. Ya itu iya. Itu satu iya. Apa menurut lu? Kayaknya ya jalanin kuliah dulu kayak normal. Iya, normal. Ikutin dulu aja sampai kemana, lihat ujungnya kemana. Nextnya LCQ berarti? Iya. Apa targetnya lolos dong berarti? Udah pasti menurut lolos. lu lawan terberat siapa Gay nanti di LCQ? Bisa jadi Bleed. Bisa jadi Bleed? Iya. Kenapa Karena Bleed? Bleed lagi naik-naiknya kan. Kemarin hampir menang sih. Atau menang, bahkan bisa dibilang menang. Iya, dulu masalahnya pas gue liat Bleed pas awal-awal kayak belum masih kurang kan. Kayak masih gak bisa lah lawan Bleed doang kayak gitu kan. Kalau sekarang tuh udah kayak pas udah liat performnya pas akhir-akhir ini udah kayak ngeri juga nih tim. Ngeri juga, boleh-boleh. Berarti nomor 1 yang bakal lu waspadain banget Bleed. Iya, Bleed paling abis itu Secret lah pas. Secret. Berarti Boom udah. Kalau sesama Indo ya kita hope for the best aja ya. Kalau dulu katanya banyak tim yang takut lawan Bumi Esports. Lu sering takut gak sih ketemu Bumi Esports? Enggak ya? Bahkan waktu itu alter ego aja kalau gue nanya David gitu, gue paling males ketemu alter ego. Bumi Esports kan. Soalnya mainnya gaming banget. David, Rizky tuh geter lawan Boom. Oh iya? Selalu ya? Iya. Nah kan dulu, ini kita udah mau kelar nih. Tapi gue punya satu pertanyaan yang gue jadi penasaran. Waktu lu akhirnya bubar alter ego, kan itu lu selek tuh sama David tuh. Akhirnya bisa rembukan lagi, apa momennya guys? Apakah sampai akhirnya karena lu ujung-ujungnya menang juga di Onyx, atau akhirnya dia juga di Boom Esports juga sama-sama bahagia? Emang kalau misalkan cinta tuh dipisahkan tapi ujung-ujungnya bahagia, itu perpisahan yang disyukuri, tau gak sih? Anjas. Gue kayaknya kalau sama temen baik banget kan kayak David, gue gak pendendam. Walaupun waktu itu kayak udah dendam banget kan. Udah gedek banget. Cuman pas lama-lama kayak gue lihat kayak kan dia udah minta maaf gitu kan. Walaupun maaf walaupun tuh, tetap bangsat ya. Tetap aja namanya di kontak gue udah TKNTL. Tapi akhirnya bisa maafin juga. Cuman kayak ya gue masih sayang. Wis. Nah, ini terakhir nih. Kan rumornya kan franchise tahun depan. Nah, menurut lu Indonesia bakal dapat slot gak? Berkemungkinan besar iya. Apakah Onyx G rosternya akan sama kalau dapat franchise? Mungkin itu akan menjadi pembicaraan di episode selanjutnya. Thank you banget Hagai udah mau mampir. Sukses terus, semoga menang di LCQ. Amin. Berarti next podcastnya setelah menang di LCQ atau franchise sudah diumumkan ya. Amin. Thank you banget guys. Kita buat teman-teman yang ada di rumah juga thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti biasa membership bakal dapat early access. Tapi tenang aja ujung-ujungnya bakal gue upload juga. Thank you banget guys sekali lagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya guys. Bye-bye.